nampak pemandangan. Dan konon kabarnya bukit ini juga dipakai dahulu di zaman perang PRRI sebagai daerah pemerintahan pengintai rakyat Indonesia di daerah ini. Bukit ini juga digunakan sebagai daerah untuk mengintai Belanda yang masuk ke lokasi daerah ini. Itu adalah daerah makam PDRI pahlawan yang ada di desa ini, yang dahulunya konon kabarnya pernah merepotkan Belanda di daerah ini. Sebuah batu yang dikatakan memiliki unsur tanda yang sampai detik ini tidak ada yang bisa mengangkatnya. Batu ini terlihat hanya biasa saja. Cuman jika kita lihat dengan mata telanjang, batu ini memiliki unsur yang begitu kuat, memberikan tanda alam kepada kita bahwasanya ada sesuatu yang sangat besar di bukit ini. Dari batu yang ada di sini yang merupakan penanda dari keberadaan emas yang melegenda di daerah desa ini. Dan konon kabarnya batu ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Tapi tidak ada yang bisa memindahkannya. Padahal lokasi di sini sudah menjadi lokasi perkebunan. Anda bisa lihat. Nah, di sini sudah jadi lokasi perkebunan. Tapi yang batu ini tidak ada yang bisa mengangkatnya. Memang sesuatu yang sangat membuat kita heran, dan itu merupakan kekuatan mistis yang sangat kuat. Yang merupakan batu-batu sebagai penanda bahwasanya di daerah sini memang ada emas sebesar kuda. Dan sudah berbagai peneliti yang mengatakan bahwa emas itu memang ada, tapi keluarnya hanya sekali dalam 5 tahun. Dan itu hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Dan keluarnya biasanya pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji. Memberikan tanda bahwasanya kuda emas itu akan keluar. Nampak di daerah kejauhan itu adalah sebuah bukit lagi. Bukit itu secara tidak sengaja atau memberikan tanda sebuah asap yang besar seperti letusan gunung berapi. Padahal tidak ada orang yang membakar di atas bukit itu. Dan pada pagi-pagi hari dan malam hari keluar sinar terang seperti cahaya bulan di samping-samping ujung bukit tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya kita akan tanya orang pintar atau boleh dikatakan seorang bapak yang memiliki kekuatan kelebihan dari orang-orang di kampung ini. Bagaimana sebenarnya, apakah itu memang ada di daerah ini? Salam nak. Jadi kami dari MAC Minangkabau Alculture dan generasi-generasi yang ada di Minang ini ingin bertanya, kenapa bukit ini dikatakan sebuah bukit yang memiliki pelajaran penting bagi bangsa dan bagi generasi di Minangkabau ini? Bapak ngapain di sini? Kan ini tempatnya berbahaya, Pak. Enggak, ini sebenarnya saya kan ingin mengetahui apakah ini hanya sebatas legenda atau memang ini kenyataannya memang ada. Jadi itu yang akan saya telusuri. Jadi generasi sekarang ini Pak, dia ingin sesuatu hal itu diketahui secara nyata, tidak hanya secara cerita dari kaba ke kaba atau turun-temurun. Pak, akan saya ceritakan dari awal sejarahnya bukit ini. Orang-orang kampung ini menyebutnya namanya bukit ini Bukit Cirik. Nggak tahu kenapa namanya Bukit Cirik. Ini terletak di sebuah kampung antara perbatasan antara Guguk Bule, Guguk Nonang, dan berhadapan sebelah barat dengan Lurah Sandiang, dan sebelah timur dengan Stasiun Piladang. Menurut sejarahnya Pak, ini Bukit Cirik ini konon kabarnya ada emas sebesar kuda yang keluarnya itu sekali 5 tahun. Dan keluarnya itu pada hari raya Idul Adha. Coba Bapak, apa yang bukit itu? Bukit yang di seberang sana. Bukit di seberang sana itu akan memberikan sinyal kayak asap itu. Kayak asap. Padahal tidak ada kebakaran.
Nah, maka bagi orang yang mempunyai ilmu, maksudnya ilmu ya seperti orang-orang pintar lah gitu, Pak. Jadi Ya. mereka paham itu. Kalau ada sinyal seperti itu, itu akan petanda emas yang berbentuk kuda itu akan keluar dari bukit. Ini di tempat ini. Di tempat batu ini, Pak. Ini tandanya, Pak. Itu lagi, Pak. Itu satu lagi, Pak. Satu lagi, Pak. Sono. Jadi begitulah ceritanya. Mungkin masyarakat di sini biasanya tidak ambil pusing dengan kejadian-kejadian yang seperti itu. Tapi bagi saya itu suatu pertanda bahwasanya alam gaib itu memang ada, Pak. Besar Pak ya. Jadi batu ini sebagai apa sih? Tanda atau apa? Batu ini kalau orang kan berparak nih atau orang beladang, ini mengganggu enggak? Batu ini bisa diangkat enggak supaya dipindah-pindahkan biar di tempat yang lain gitu? Batu ini tidak bisa dipindahkan oleh sembarang orang, Pak. Kecuali juru kunci Bukit Ciri ini, Pak. Oh begitu ya. Jadi orang yang mengangkat batu ini, dia harus suci dulu dari segala, bersuci dulu, berwuduk dulu, baru dia bisa ngangkat. Bukan sembarang orang. Kalau orang sembarangan kalau ngangkat ini nggak bisa, Pak. Jadi hanya orang tertentu aja yang bisa. Hanya orang tertentu saja yang bisa mengangkat batu ini. Dan orang yang memiliki kemampuan. Insya Allah hari ini akan saya coba mengangkat batu ini. Iya. Bapak tolong aja berdoa supaya saya bisa mengangkat batu ini, Pak ya. Iya. Oke, Pak? Ya, oke. Ini yang konon kabarnya batu ini tak bisa diangkat orang. Kenapa batu ini? Karena di sini banyak makhluk yang berdiri duduk di atas batu ini dan tidak mau pergi dia. Untuk menjaga emas tadi? Iya, tidak mau pergi dia. Oh, begitu. Itu berat. Jadi kalau kita mau ngangkat batu, ini udah merinding belum ini kalau sana Pak, udah keluar semuanya Pak. Iya. Jadi supaya kita bisa mengangkat batu ini, kita harus minta izin dulu kepada penghuni batu ini atau makhluk yang ada di batu ini supaya mereka geser sebentar dulu 1 menit. Saya mau mengangkat. Oh, begitu. Oke, Pak. Saya bacain dulu apanya, Pak ya. Ya, jadi ini tidak saya putus kameranya, Pak, biar Oke, Pak. Oke, Pak. Insya Allah doakan, Pak ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wah, bergeser. Luar biasa pemirsa. Wah, Allahu Akbar. Lupa. Waduh, terima kasih. Masih ada yang nggak mau keluar dari sini, Pak. Oh, begitu, Pak. Bentar, Pak ya. Saya coba lagi, Pak ya. Ya, baik, Pak. Allahu Akbar. Udah itu, Pak. Udah tuh, Pak. Aku lagi, Pak. Ya, Pak. Udah, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ini itulah saudara-saudara sekalian, nampak bahwasanya batu ini memang memiliki kekuatan tertentu. Tidak bisa diangkat oleh sembarang orang saja. Jadi jika kamu ingin ke sini terpaksa harus menghubungi AMAC. Jangan coba-coba ke atas bukit ini untuk pergi sendiri-sendiri, karena ini adalah tempat yang tidak bisa dilihat ditempuh oleh sembarangan orang. Kan demikian, Pak? Ya, benar, Pak. Oke, Pak. Jadi saya akan bertanya lagi tentang hal yang lain, tapi kita istirahat dulu, minum dulu sebentar ya, Pak ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabat semua, itulah cerita kita tentang bagaimana keadaan bukit ini. Jadi kita tidak mungkin untuk menceritakan lebih panjang lagi karena hari juga sudah terlalu sore. Jadi saya agak riskan juga berada di sini di atas puncak bukit ini. Walaupun ini sudah menjadi sebuah perkebunan, teman, nampaknya kita harus cepat-cepat ke bawah karena dilarang oleh bapak tadi. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.